Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial komputer bersama Ilman Kadori. Baik, melanjutkan postingan sebelumnya tentang SQL injection. Kali ini saya akan coba tambahkan eh, pengetahuan tentang SQL injection. Saya pakai teknik union atau gabungan atau menggabungkan. Baik, kita masih pakai file-file yang sebelumnya ya, yang masih eh, bisa dilihat di postingan ini atau linknya. Kalau yang baru gabung mungkin bisa di download filenya untuk mencoba. Kita masuk ke teknik union tentang SQL injection. Jadi sekarang kita intinya ini nanti kita akan menggunakan perintah union select. Nah, oke. Langsung ke webnya saja. Baik, ini masih di tampilan login. Kita masuk ke halaman utama atau tampilan utamanya ya. Jadi atau halaman posting, ada posting yang tadi isinya adalah blog atau profil-profil grup band ya, profil grup band. Kita coba masuk ke halaman depan yang isinya profil grup band. Yang akan kita lakukan adalah kita tes kelemahan dari penggunaan query atau sistem di database-nya ya. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita klik profil Dewa. Nah, ada perintah ID sama dengan 1 ya. Ini kita sebenarnya bisa ganti-ganti 2, berarti munculnya padi. 3, munculnya gigi band. 4, nggak ada ya. Nah, ini juga 4 tanggal. Ini ada sesuatu, ini jelas sudah ada lubang yang menandakan bahwa ini kita bisa manipulasi atau injeksi dengan menggunakan SQL injection yang gabungan. Oke, baik, kita mulai. Jadi kalau di query-nya perintah seperti itu, berarti kita masuk ke post get ID, select from post where ID sama. Nah, ini dia. Ini juga tidak ada filternya. Walaupun nanti kita nggak bisa menggunakan seperti yang bypass login yang pakai kutip 1 ya. Tapi ini adalah ada celah. Kita bisa cek dengan menggunakan union. Misalnya kita mau tahu username sama password, misal mau tahu database usernya siapa dan seterusnya. Baik, kita langsung coba praktekin. Jadi misalnya ID-nya kita ganti asal juga boleh ya, kita ganti jadi asal, atau misalnya 1 dulu, 1 kita tambahkan perintah union select 1 2 3 4 5. Jadi 1 2 3 4 5 adalah jumlah kolom. Ini pernyataan bahwa tidak ada atau beda dengan jumlah kolom, karena kita tahu kolom di tabel posting tadi hanya ada 4. Kita coba enter.
Nah, ID-nya 1, ID-nya sama dengan 1, union select 1, 2, 3, 4. Masih kebaca yang 1. Kalau kita asal, misalnya kita ID-nya kita asal, kita ambil yang tidak ada ya. Apakah? Nah, ID-nya nggak ada, yang akan tampil adalah 2, tanggal 4, 3. Nah, dengan perintah ini, berarti kita udah tahu, oh 2 tuh berarti dari angka 2 ini. Kemudian 4, 3 dari angka yang udah kita berikan. Artinya kita bisa ganti-ganti nih. Misalnya 2 ini kita pakai string dewa. Nah, dia berarti judulnya dewa. Judulnya dewa. Nah, misalnya kita ganti juga yang 4-nya adalah apa? Padi. Berarti 4 diisi dengan padi. Nah, dengan seperti ini kita bisa manipulasi. Misalnya kita mau tahu nama database-nya. Kita mau tahu nama database-nya, berarti kita pakai fungsi database saja. Ini kita balikkan ke kolomnya ada 4. Fungsi database seperti ini menuliskannya. Union select 1 database. Nah, kalau kita mau tahu usernya, berarti kita tambahkan user juga. Cek, enter. Nah, kita tahu bahwa sistem atau aplikasi ini, aplikasi MyBlog ini menggunakan nama database blog. Nah, kita tahu ya. Kemudian usernya root at localhost, jadi root ya, default MySQL-nya. Kita udah tahu nama database-nya, kita tahu usernya. Sekarang bagaimana kalau kita mau melihat setelah tahu nama database, kalau kita mau melihat tabel-tabel yang ada, dari tabel yang ada nanti kita cari kolomnya. Dari kolom yang ada kita nanti bisa lihat misalnya ada tabel apa aja. Kalau ada user, ada pengguna, misalnya yang berkaitan dengan username dan password, kita bisa cek. Kita bisa lihat username dan passwordnya, sehingga nanti kita dengan mudah masuk secara sah ke sebuah sistem yang ada. Oke, berarti untuk melihat nama-nama tabelnya, ada tabel apa aja di database blog ini, kita bisa memanfaatkan kalau di PHP MyAdmin ya, itu ada istilah atau ada database yang namanya information schema. Nah, ini adalah kita bisa gunakan untuk melihat database apa aja yang ada. Kemudian di database itu dia punya tabel apa aja. Ya. Kita coba lihat dulu loadingnya. Lagi loading. Nah, information schema. Kemudian kita masuk ke untuk melihat database-nya. Kita masuk ke skema, ke table ya, cek. Artinya sebenarnya kita bisa lihat gitu. Nanti kita pakai fungsi-fungsi dari informasi skema ini untuk melihat nama database tadi udah dapat, untuk melihat tabel-tabel yang ada di database tersebut, dan juga untuk melihat kolom-kolom yang ada di tabel tersebut. Bahkan sampai melihat isinya. Kita masih menunggu loadingnya. Nanti ada kita pakai kolom untuk melihat kolom-kolomnya juga.
table. Skema, skemata sana. Skema privilege table ya tadi. Skemata. Nah ya, skemata nanti ada skema name, nama skema tuh berarti untuk yang blognya. Nah ini dia blog yang database tadi kita udah bisa dapatkan nama databasenya, ini blog. Kalau kita lihat tabelnya tadi, table mana table? Table. Skema name, nama skemanya atau nama databasenya blog. Kita lihat lagi nama skema, kita cari yang blog, jadi ini bisa dilihat ya, blog. Oh masih. Nah ini dia, blog mempunyai dua tabel, post dan user. Nah nanti kalau kolomnya juga nanti kita bisa lihat dari fungsi kolom ini. Nanti kita tinggal ganti. Oke, kita langsung masuk ke perintah langsung dari sistemnya ya. Oke, berarti kita nanti akan tambahkan 999. Jadi ini asal ya. Usahakan yang kira-kira misalnya ID-nya tidak mungkin gitu. Jadi boleh apa aja, yang penting kira-kira tidak mungkin, sehingga nanti yang ditampilkan adalah yang union select-nya saja. Union select saya copy dari sini aja. Untuk tadi database user tadi ini sudah ya, ini sudah. Kita masuk ke berikutnya untuk mengetahui ini, untuk mengetahui database dan user nanti bisa dilihat juga. Kita sekarang butuh untuk mengetahui kolom tabel di sebuah yang ada di database tersebut. Mengetahui nama tabel yang ada di database yang sudah diketahui. Oke, sorry, ini dulu ya, 11. Komputernya lumayan loading. Tabel yang ada di database, caranya itu misalnya kita contohkan 999 union select. Nah, kita copy aja langsung ya. 99 union kita pakai grup concat untuk menampilkan semua tabel yang ada di sebuah database itu. Kita pakai, jadi kita tabel skemanya tadi udah tahu, kemudian yaitu blog ya. Nanti kita tinggal copy perintahnya, grup concat untuk mengetahui grup tabel yang ada, dan where tabel skema sama, karena kita udah tahu nama tabelnya atau database-nya. Kita copy, kita pastikan di sini, lumayan panjang perintah SQL-nya atau injection-nya ya. Jadi 999 union select 1 group concat table name 3,4 from information schema table where tabel schema sama dengan blog. Klik atau enter. Mana? Belum dapat. Oh, masih loading.
ada yang error. Oke, sorry. ID 9 select, kita cek manual. Group where table schema from select 1 group concat table 3,4 from information schema table where table schema sebentar, saya stop dulu ya. Kita kembali lagi. Ternyata dari copy tadi itu kutipnya ada yang tidak sesuai. Jadi kita ketik lagi aja kutipnya, kutip satu, kemudian enter ya. Jadi di sini aja teman-teman, nanti kita boleh silakan. Kalau nanti ngopi dari slide, cek apakah benar kutip satu atau kutipnya beda. Untuk lebih memastikan, diedit aja, kemudian langsung blognya, where tabel skema sama dengan blog dikutip satu semua. Enter. Nah, ini dapat. Jadi yang kita cari adalah tabel-tabel yang ada di database blog. Jadi ada tabel post, kemudian ada tabel user. Nah, oke. Setelah kita ketemu tabelnya, kita mau melihat user. Nah, kita mau melihat tabel user ya. Kita mau melihat tabel user. Berarti nanti next ada di slide berikutnya. Kita cek mengetahui nama kolom yang ada di tabel yang sudah. Kita tinggal copy, nanti grup concat kita ganti jadi column name, atau boleh di copy lagi ya. Copy lagi aja. 3 from information schema, kolom yang tadinya tabel diganti kolom, kemudian tabel skema, where tabel skema sama dengan blog, and tabel name sama dengan user. Oke. Nah, perhatikan di sini tadi saya ngopi dari sini, itu kutip seperti ini nanti nggak kebaca di address bar halamannya, jadi nanti kita harus ganti. Tadi di sini paste, nah kita pastikan kutip satu hapus dulu, ini hapus dulu, kemudian blog juga hapus dulu, ini juga hapus dulu. Kita udah ganti, yang kita cari adalah sekarang kolom name dari tabel user. Oke, enter. Tabel kolom information. Oh sorry, berarti ada yang salah lagi nih. Column name group concat column name skema kolom. Ininya S ya. Schema.columns. Kita coba. Kolom ada N-nya. Columns. Nah, jadi kolom ada S-nya, sama seperti table tadi ya, table. Ini diganti, ini tambahkan kolom.
kolom. Columns. Oke, simpan. Nah, kita udah tahu database, kita udah tahu tabel, kita udah tahu kolom-kolomnya. Sekarang kita mau melihat daftar user atau record siapa sih yang ada di tabel user itu ya. Kita mau melihat username dan password. Berarti kita pakai ini cukup. Union select 1 username, 3 password ya. Kita tinggal panggil ya seperti itu. Oke. Paste. Enter. Nah, ada hari, berarti passwordnya adalah hari 34. Hari 34. Kalau kita mau melihat yang kedua, 1. Ronald. Passwordnya 12345 @crash. Nah, itu praktikum atau tutorial untuk mengetahui atau belajar keamanan sistem. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau kita lihat skripnya, di sini kelemahannya adalah ID get langsung ID. Ya. Ini juga $ID atau variabel ID-nya kita tidak menggunakan seperti kutip 1 kemudian strip tadi. Untuk mengatasinya kita tambahkan fungsi dari MySQL inval atau integer value. Nanti ini sama, simpan. Apakah nanti akan bisa diganti? Jadi intinya tidak boleh, atau ini yang berlaku hanya ID. Ya, nanti ketika bukan yang berlaku hanya number atau integer, ketika bukan sebuah angka maka nanti akan error atau tidak berfungsi. Coba kita perintah ini kita jalankan. Bagaimana hasilnya? Tanggal. Nah, jadi ini artinya sih udah tidak bisa masuk lagi ya. Misalnya gini. Kita pakai union tadi. Misalnya ID 1 union select 1 2 3 4. Enter. Nah, masih tetap ini, tapi nanti sudah tidak bisa pakai yang perintah-perintah tadi. Misalnya ya. Jadi udah tidak berfungsi karena kita udah ganti integer val. Kalau ID-nya kita asal saja, misalnya asal saja, enter, hanya bisa seperti ini. Tidak ada yang bisa ditampilkan. Apalagi kalau bukan string atau kalau salah atau bukan integer, maka dia akan memberikan tampilan seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf. Ini hanya pembelajaran. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut atau berkomentar ataupun nanti diposting tentang SQL injection berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan berkomentar kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.